Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Nurul Islam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih pada malam yang ketiga, dan kita sudah menjalankan saum selama 2 hari di Ramadan 1444 Hijriah ini. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan amalan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan kali ini, sebab banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita sudah dipanggil menghadap kepada Allah. Nah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah bekal kita menghadap kepadanya, terutama bulan Ramadan ini, bulan istimewa. Dan ini bagian dari indahnya syariat Allah yang menjadi judul dari kajian kita atau kultum pada malam hari ini. Ini dibatasi sampai berapa menit, Pak? Kultum ya, kuliah 7 menit. Berarti 7 menit tok, Pak ya. Atau kultum kuliah terserah antum ya. Mau berapa menit? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika bulan Ramadan itu datang, Rasulullah SAW dalam khutbahnya, saya cuplikan dari hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Arnud. Ya ayyuhan nas qad ja'akum Ramadan. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang disebut dinamakan bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah, diberkahi oleh Allah. Apa maknanya berkah itu? Berkah itu bertambah kebaikan. Jadi berlimpah-limpah kebaikannya itu tak terbatas. Contohnya, kalau jenengan itu punya rumah yang berkah, walaupun sederhana, bukan seperti istana, itu kalau diberkahi oleh Allah menjadi ladang pahala, tempat jujukannya saudara-saudara, silaturahim paling sering di rumahnya sampean itu. Kalau rumah itu diberkahi. Kalau rumah itu tidak diberkahi, wes males nongol wong iku, gitu Pak. Jadi tidak mau orang itu silaturahim ke situ. Kalau rumah diberkahi, disoboi teman, tetangga, saudara, senang silaturahim dengan penghuninya. Begitu pula suami istri hidup tenang, ya, damai antara anak dan orang tua dan anak, suami istri. Mungkin ada cekcok, cuma tidak sering gitu ya. Tapi kalau rumah tidak diberkahi itu tiap hari ada piring terbang, ada cowek pecah, itu gak diberkahi, geger terus saya penghuninya. Ya, di dalamnya tidak ada ngaji Quran. Tapi kalau rumah diberkahi, di dalamnya dibacakan Quran dan seterusnya. Jadi begini para jamaah, maksud dari Ramadan bulan berkah itu sudah baik, tidak ada namanya bulan jelek, itu tidak ada. Hari baik, hari jelek tidak ada. Ya, ada semua hari itu baik. Cuma ada hari yang terbaik. Hari apa, Pak? Hari Jumat, Sayyidul Ayyam.
Bulan juga begitu. Semua bulan ini mulai dari Muharram dan seterusnya sampai Dzulhijjah itu semua baik. Tapi ada yang paling baik yaitu bulan Ramadan dan 4 bulan haram yang lainnya itu. Nah, ini maksud dari diberkahi. Jadi orang yang beramal di luar bulan Ramadan itu berbeda nilai pahalanya di dalam bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaradallahu alaikum siyamah. Di dalam bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kalian saum. Ini ibadah khusus yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Jadi adanya cuma di bulan Ramadan, puasa sebulan penuh ini. Ya, nggak ada yang lain. Jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan misalnya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah puasa sebulan penuh, maka ajaran itu pasti aliran sesat. Kalau Islam cuma sebulan penuh itu di bulan Ramadan saja, di luar nggak ada. Yang ada itu puasa sunnah, Senin Kemis, Daud dan seterusnya. Nah, oleh karenanya para jamaah, ini amalan istimewa. Ya, yang tidak semua orang Islam oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan, atau dipertemukan tapi selesai Ramadan tetap saja tidak ada perubahan. Pernah itu Rasulullah naik ke mimbar mau khutbah Jumat, berhenti lalu mengucapkan amin. Tingkat kedua berhenti juga lalu mengucapkan amin. Sampai pada tingkat yang terakhir kan ada tiga tingkatan itu, 3 undak-undak mimbarnya Rasulullah. Sampai sekarang masih ada itu mimbar ya untuk khutbah Jumat itu. Lalu pada tingkat yang ketiga beliau berhenti juga mengucapkan amin. Selesai Jumatan ditanya jamaahnya yaitu para sahabat, kenapa tadi ya Rasulullah kok beda cara Jumatannya, kok nggak seperti biasanya berhenti mengucapkan amin dan seterusnya. Atani Jibril, saya waktu tadi itu didatangi oleh malaikat Jibril. Dia berdoa, rohima'an furojulin, sungguh celaka seseorang apabila datang bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan dia tidak mengisi dengan kebaikan, maka dia tidak diampuni dosanya dan orang itu adalah orang celaka. Maka aku aminkan doanya malaikat Jibril. Kira-kira kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan, dikabulkan enggak Pak oleh Allah? Pasti dikabulkan. Nah yang kedua, kenapa kok saya mengucapkan amin? Ketika kata malaikat Jibril, sungguh celaka orang yang apabila disebut namamu, lalu mereka itu tidak mengucapkan sholawat kepadamu, maka orang itu adalah orang yang celaka. Aku pun mengaminkan. Yang ketiga, kalau ada anak yang hidup bersama orang tuanya, kedua orang tuanya, atau salah satu dari kedua orang tua masih hidup, dia tidak berbakti, dia tidak melayani. Mungkin saya tambahi, justru malah diberikan ke panti jompo. Nah, maka orang itu, anak itu adalah anak yang celaka. Maka kata Rasulullah, aku aminkan doanya malaikat itu. Nah, itu ada 3 hal para jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi mari kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terutama kita jaga saum, karena ini ibadah utama di samping ibadah yang lainnya. Gimana caranya? Karena ini ibadah fisik para jamaah. Pertama kita siapkan ilmunya. Banyak orang yang belum paham nih tata cara puasa yang benar. Sehingga ketika berpuasa itu dipikir lomba lapar. Jadi yang paling luwe iku pahalane paling akeh. Dikira begitu. Ternyata tidak. Coba kita perhatikan ilmunya dari Rasulullah. Ketika kita ini sahur, maka disuruh apa? Mengakhirkan mepet waktu subuh. Bu, sahurnya mepet waktu subuh, Bu. Bukan jam 2 malam. Kalau jenengan bangun jam 2 malam boleh, tapi masak, si durung masak belas. Tapi kalau masih sudah ada sore harinya, 3:30 bangun itu sudah cukup. Untuk apa? Ngenget. Menghangatkan makanan, kan gitu. Nah, sahurnya jam 4 kurang 1/4, setengah jam sebelum subuh. Itu sunnahnya. Bukan jam 12 sahur.
itu makan malam mau tidur. Ya, ini sunnahnya. Begitu pula ketika sedang berbuka para jamaah, malah disuruh segera. Begitu masuk manjing maghrib, jangan nunggu adzan muadzin di masjid. Kadang muadzinnya itu sik mangan. Ngentekno kole es juice durung mari iki. Adane keri ditunggu no omah karena ada orang fanatik loh, Pak. Di rumah itu fanatik ngenteni adane Nurul Islam wae. Gitu. JTV wis adzan. Ya, Indosiar wis adzan waktu Surabaya dan sekitarnya. Tapi ngenteni adane Nurul Islam. Dadak sing adzan sing ngentekno kolek. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau sudah manjing segera berbuka. Itu sunnahnya. Dan ada doanya setelah berbuka, minum air putih dulu atau kurma ya. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang haus dan dahaga, urat-urat leher ini telah basah dengan air yang tetap di dalamnya atau pahalanya insyaallah akan didapat. Itu arti doa berbuka. Dibaca setelah minum, setelah berbuka. Jangan sebelumnya, enggak matching. Oh, dorong ngombe kok telah basah urat-urat lho. Endi kapan ngombene? Nah, itu berarti tidak paham maknanya kan gitu. Makanya setelah bismillah terus kemudian minum, baca doa itu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya indahnya syariat Islam itu ini sahur dan berbuka. Pada dua hal ini ada keberkahan. Kemudian yang kedua, itu kan pertama kaifiah puasa. Yang kedua persiapan fisik para jamaah. Selama ini beredar hadis dhaif bahkan palsu. Sumu tasihu. Betul enggak? Ada gitu ya. Berpuasalah supaya sehat. Ternyata hadis itu secara sanad dhaif bahkan palsu alias maudhu. Yang kedua, hadis itu bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu waktu Ramadan itu dalam keadaan sakit atau bepergian jauh safar, maka kamu boleh kok enggak puasa. Diberi opsi pilihan. Dan kalau kita milih tidak puasa, Allah senang karena itu rukhsah. Rukhsah itu kalau keringanan, kalau diambil oleh hambanya, Allah itu senang. Bukan malah kok rugi, tak kon poso kok gak poso arek iki. Ndak begitu. Malah senang Allah itu. Kalau kita sakit, kita ambil rukhsah itu tidak puasa kalau memang ndak kuat. Itu pilihan terserah kita. Atau kita safar pergi ke Jakarta. Ya naik pesawat, tempatnya ber-AC, enak, ndak payah. Tapi boleh ndak puasa. Ya, begitu syariat Islam itu indah. Ad-dinu yusrun, agama itu indah. Cuma konsekuensinya Bapak Ibu, jenengan harus mengganti puasa yang ditinggalkan tadi di luar bulan Ramadan. Kira-kira kalau mengganti sendirian di luar Ramadan berat apa ringan, Pak? Iya berat kono koncoy. Kan gitu ya. Makanya itu opsi pilihan. Nah, supaya kita ini tidak sakit, kita jaga. Tidak ada orang kepingin sakit itu. Maka singkat saja, kalau kita ini supaya sehat fisik kita, satu, jaga pola makan. Kalau pas berbuka yang manis-manis, air putih dulu, kurma kalau ada. Jangan kemudian langsung 2 bungkus, kolak, sate, pecel, semua masuk. Nah, itu namanya balas dendam. Nah, itu tidak sehat pola makan seperti itu. Ya, kemudian kebutuhan air tetap ya 2 liter 8 gelas sehari. Nah, malam itu sebelum tidur dan seterusnya. Jadi jaga pola makan, pola istirahat, pola pikir, jangan mikir yang macam-macam yang berat-berat. Kemudian yang keempat, jangan kakean pola. Itu yang bikin sakit itu model ya. Nah, banyak tingkah, kepengen diperhatiin orang, kepengen dipuji orang. Waduh, begitu ada yang ngeritik sedikit langsung marah-marah. Ya. Jadi yang terakhir tadi apa Pak? Jangan
kakean pola. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kedua. Jadi puasa di dalam bulan Ramadan ada syariat puasa. Kemudian khutbah Rasulullah selanjutnya, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu lebar-lebar, pintunya surga. Dibuka lebar. Artinya apa? Kesempatan beramal soleh itu banyak sekali bagi orang beriman. Di samping saum, ada baca Quran, ada sedekah, ada silaturahim, ada tarawih, qiyamul lail, iktikaf, dan nanti selanjutnya mencari Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini oleh Allah dilipat gandakan. Tidak seperti biasanya. Makanya di bulan Ramadan ini bagi orang yang saum itu kondusif sekali. Mau baca Quran gampang. Mau sedekah enteng. Kenapa? Memang dibikin oleh Allah situasinya seperti itu. Pintu surga dibuka. Sehingga kalau beban itu diangkat oleh orang banyak jadi ringan, kan begitu. Yang biasanya tidak pernah atau jarang sholat tahajud, begitu waktunya dipindah habis isya, wah full, maju ini. Ya, ada apa itu semacam kemajuan. Artinya apa? Yang biasanya tidak pernah isya tarawih, isya berjamaah, tidak pernah tahajud, ikut sholat tarawih. Di samping itu juga silaturahim, kenal sama teman, tetangga, samping kiri rumah dan seterusnya. Nah inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan pintu surga dibuka lebar-lebar. Amalan apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini para jamaah? Ada satu amalan yang mempercepat hitungan atau kuantitas dari pahala. Dan ini dipraktekkan oleh ulama-ulama dahulu, salafus saleh. Begitu Ramadan datang, mereka meliburkan pengajian rutinnya. Jadi pengajian tafsir, hadis, libur sementara selama Ramadan. Untuk apa? Masing-masing di antara jamaahnya dan syekhnya, gurunya ini membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang sehari itu khatam 2 kali. Ya, tapi itu memang hafal di luar kepala. Artinya memang sudah seperti MP3 itu loh Pak. MP3 itu kan kalau sampai setel dicepatkan kan juga bisa, sehari bisa khatam 2 kali. Ya, jadi masjid-masjid yang biasanya mulai khataman dari subuh sampai asar, nah itu kalah dengan MP3. Kalau mau nyetel MP3-nya disetel cepat. Nah intinya bulan Ramadan baca Al-Quran, mulai dari membacanya huruf per huruf, satu huruf dinilai 10 hasanat, 10 kebaikan. Kita hafalkan. Hafal. Saya sudah tua Ustaz, ya berusaha menghafalkan. Di viral di medsos itu ada orang umur 70 tahun hafal Quran. Jadi bukan mustahil. Jadi hafal Quran itu di samping karunia Allah, dipilih oleh Allah menjadi keluarga Allah, ahlullah yang masih di bumi. Jadi dinanti-nantikan kehadirannya di akhirat. Tapi oleh Allah masih ditempatkan di bumi menjadi keluarga Allah. Nanti di akhirat akan diberi mahkota ini. Ya, orang yang hafal Quran dan orang tuanya sekaligus diberi mahkota kebesaran. Jadi kalau panjenengan ini sekarang punya anak putra putri atau cucu, ya saya sarankan untuk di antara mereka itu ada yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Supaya apa? Nanti di akhirat kita akan diberi mahkota, bukan sekedar masuk surga, tapi diberi mahkota. Nah begitu para jamaah. Nah oleh karenanya lewat mimbar ini barangkali ada di antara putra putri jenengan yang ingin ya menghafalkan Al-Quran, silakan bisa didaftarkan di pondok pesantren kami, pondok pesantren Darul Hufat namanya. Kalau yang putri ada di Surabaya di Jambangan, kalau yang putra ada di
Purwosari, Pasuruan. Oke, monggo silakan daftarkan. Bayarnya berapa, Ustadz? Gratis bagi yang duafa dan yatim. Ya. Bagi yang punya mau gratis monggo juga silakan. Ya. Boleh juga. Ya, yang penting bisa membaca Al-Quran dan hafal beberapa ya juz. Paling enggak nanti dites kelancarannya. Intinya para jamaah, Ramadan ini jangan kita tinggalkan Al-Quran. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya bagi orang beriman, dia akan menjaga diri. Eman dengan puasanya. Saya puasa masak ngerasani orang. Saya puasa masak saya bohong. Nanti hilang pahala puasa kita. Yang selanjutnya setan-setan dibelenggu. Ya waktu gelaku fihi syayatin. Wasufidati syayatin dalam riwayat Bukhari di rantai, di penjara itu setan-setan yang ganas. Ya, jadi bukan setan yang lainnya. Jadi yang dimaksud setan dibelenggu itu setan yang ganas. Ya, yang pangkatnya irjen, jenderal itu. Ya, bukan hanya di sidang tapi sudah divonis di penjara sama Allah. Ya, itu. Tapi yang setan yang kerucuk, yang barada, itu masih keliaran. Nah itulah yang goda manusia. Yang ketika Ramadan masih judi, masih mabuk, masih narkoba, masih maling. Lah itu penggodanya itu cuma setan kerucuk, prajurit. Lah kok kalah sama setan prajurit? Padahal kata Allah, inna kaidah syaitan kana dhaifa. Tipu daya setan itu sangat lemah. Setan itu kan cuma bisa ngerayu, PHP istilahnya, iming-imingi. Ya seperti bapak kita itu, Adam itu, diiming-imingi nanti makan buah ini jadi kekal, padahal bojo. Nah enggak bisa kok maksa-maksa geret-geret wong beda alam. Nah, begitu para jamaah. Jadi setan dibelenggu itu artinya kita bebas untuk mengatur hawa nafsu kita, mengendalikan. Kemudian yang terakhir yaitu fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan cuma ada 8 jam kata Rasulullah, ya 8 sampai 9 jam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa jam saya tidak tahu, sampai hitung sendiri. Semalam itu 8 jam, mulai dari Isya sampai subuh kan. Ya, di kita ini jam 7 sampai jam 4 lah. Itu kan 8-9 jam. Nah, cuma itu tok durasinya. Kenapa disebut semalam ini nilainya lebih dari 1000 bulan? Karena waktu Lailatul Qadar ini waktu turunnya Al-Quran. Ya, disebut Lailatul Mubarakun. Jadi bulannya Ramadan sudah diberkahi. Ini didobeli lagi, malamnya diberkahi. Masya Allah para jamaah. Artinya kalau kita beramal pada pada Lailatul Qadar ini, nilai amal kita itu setara bahkan lebih dari 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Umpama kita sholat, umpama ini ya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Terawih kita ini sama dengan kita berdiri terawih terus menerus selama 1000 bulan. Kan mustahil kita ini menjalankan terawih, ngadeg terus, terawih terus selama 1000 bulan. Tapi indahnya syariat Islam, ya Rahman Rahimnya Allah, kita ini umurnya pendek, tapi ibadah kita itu oleh Allah diperpanjang. Nilainya ditingkatkan. Oleh karenanya para jamaah kita tunggu Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah kemarin itu 2 hari yang lalu itu awal Ramadan tidak ada perbedaan sehingga nanti malam ganjil itu tidak gegeran. Betul gak? Kalau ada beda kan satu ormas satu beda gegeran. Bahkan satu takmir, satu masjid ini malam selekor, dorong ini tanggal malam 20 ribut. Alhamdulillah sekarang enggak. Jadi nanti kita cari Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir, start pada malam 20 sampai malam takbiran. Caranya gimana? Iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid.
pada malam-malam yang ganjil terutama, karena Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Nah di situ ngapain kita? Masuk masjid niat iktikaf. Kalau bisa itu 10 hari penuh, kalau tidak bisa ya jangan tinggalkan malamnya. Karena Lailatul Qadar itu mesti habis isya sampai sebelum subuh. Nah kita cari mulai dari tanggal 20 sampai malam 30 insya Allah ketemu. Kalau mau milih ya tidak apa-apa malam-malam ganjil. Nah di situ baca Quran, di situ kita berzikir, dan yang terpenting tidak kita lupakan berinfak. Pernah satu kejadian begini para jamaah. Ibnu Abbas itu meninggalkan masjid Nabawi nih, itikaf di Masjid Nabawi. Ditegur oleh temannya, kenapa kamu ini meninggalkan iktikaf di masjidnya Rasulullah? Waktu itu sudah berlalu, Rasulullah sudah meninggal. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa menolong seseorang yang sedang kesulitan jauh lebih baik daripada iktikaf di masjidku, kata Rasulullah. Artinya apa? Nilai sosial ibadah yang menjadi aktualisasi dari kesolehan kita itu jauh lebih baik daripada kita itu soleh kepada Allah toh, Pak. Jadi kepada sosial ini juga harus kita perhatikan. Siapa yang membutuhkan bantuan, siapa yang perlu kita sedekahoi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita banyak untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.